Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan KBM, kita absen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak berangkat nggak hari ini? Ada. Siapa? Siapa? Novita. Dalam rangka apa ini? Oh, sis. Kita cek terlebih dahulu ya, dari awal ya. Tolong yang dipanggil, didengarkan, kalian bilang hadiroh. Aina nihayatus sofa anasaun arine aura ayu lestari azalia azema danisa dila kumala dila clarissa farotul jihan Francisca, Hilda, Husnia, Intan Nur, Intan Iklima, Kamila Nur, Kirania, Listia Ayu, Ma'rifatul, Munaya, Mutiara, Nada, Najwa, Nafsi, Najla Estia, Najla Haninda, Naslah Hanifa, Novita, OSIS. Nanti kalau kegiatan OSIS sudah selesai, semoga bisa cepat bergabung di kelas ya. Safaras, Salma, sakit apa ini? Sakit panas. Sudah berapa hari? Demam. Sudah berapa hari?
Kita doakan semoga yang sakit agar lekas sembuh. Amin. Dan bisa segera mengikuti KBM seperti biasanya. Amin. Ulya, Widya, Zahra Khairun, Zahwa Najiha. Kira-kira ada yang terlewat nggak? Siapa yang terlewat? Oh, Syifa Aulia. Syifa Aulia Azhara. Hadir? Hadir. Sehat ya? Kalian sehat semua kan? Sehat. Baca hamdalah bersama. Anak-anakku sekalian, agar kegiatan KBM ini berjalan dengan lancar, tentu harus ada kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Jika kesepakatan itu ada seorang siswi yang melanggar, tentu harus diberi hukuman. Bisa dimengerti? Bisa. Saya kira kalian sudah hafal kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati mulai dari awal tahun. Saya mau dengar nih, apa kesepakatan kelas kita? Menjaga kenyamanan kelas dan ketertiban saat pelajaran. Berkata baik dan sopan. Saling menghargai dan gotong royong. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anakku sekalian, kita sebagai rakyat Indonesia harus cinta tanah air. Salah satu di antara tanda-tanda cinta tanah air yaitu hafal lagu kebangsaan kita. Oleh karena itu, silakan Aulia Azhara untuk maju ke depan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Bisa berdiri semua? Bisa. Silakan yang khusyuk, yang khidmat, bukti kita kepada cinta tanah air. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hingga aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan. Silakan duduk semua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, Pak Adib akan menanyakan materi pembelajaran minggu kemarin. Kira-kira ada yang bisa menjawab?
Sebutkan namanya. Azima. Azima. Tentang apa? Kemarin membahas tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap dan tindakan yang merujuk, yang menyeimbangkan, tidak ekstrim dan menghargai perbedaan. Tepuk tangan. Jadi intinya kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah harus menghargai perbedaan. Kalau orang tidak bisa menghargai perbedaan, dia tidak akan bisa hidup dengan damai di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Begitu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum materi ini kita bahas lebih lanjut, Pak Adib akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik ini. Pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi jika Al-Quran tidak dibaca berdasarkan ilmu tajwid, khususnya tentang non mati dan tanwin beserta mim mati? Apa? Bacaan Al-Quran akan salah. Tepuk tangan. Jadi ketika Al-Quran dibaca tanpa tajwid, pasti bacaan Al-Quran akan salah. Yang kedua, mengapa Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil? Agar bacaan menjadi benar. Tepuk tangan. Pertanyaan pemantik terakhir. Menurut kalian, apakah membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid itu sesuai dengan perintah Allah? Ya, beda, karena membaca Al-Quran adalah perintah Allah. Karena membaca Al-Quran adalah perintah Allah. Oke. Kenapa saya bertanya tiga hal ini? Karena sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu membaca, menulis dan menghafal surat Al-Baqarah sesuai dengan aturan atau kaidah ilmu tajwid non mati dan tanwin beserta mim mati. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih sempurnanya jika Pak Adib tayangkan video tentang materi non mati dan tanwin serta non mati dan bacaan surat Al-Baqarah ayat 143. Tolong dicermati, didengarkan dengan baik-baik agar materi ini bisa cepat kalian pahami. Bisa dimengerti? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Mazati. Perkenalkan, nama saya Muhammad, pengampu mapel PAI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fatih akan mengupas materi tentang mensyukur dan mati. Materi mensyukur dan mensyukur ini terdapat pada mata pelajaran PAI kelas 8 semester 2 pada bab 6. Bismillahirrahmanirrahim. Perincian mensyukur
yang dibaca terang atau jelas apabila bertemu salah satu huruf hamki, yaitu hamzah, ha, ain, ha, dan kha. Salah satu contohnya adalah ma'amana, yaitu tandanya nun mati bertemu dengan hamzah. Contoh kedua yaitu min ain, yaitu tandanya nun sukun bertemu dengan ain. Selanjutnya bacaan isfah hakiki. Isfah hakiki adalah pelafalan nun sukun atau tanwin yang dibaca sama-sama disertai dengan demi apabila bertemu salah satu dari 15 huruf hijaiyah, yaitu ta, ji, dal, za, si, she, so, do, to, do, ta, do, dan ta. Selanjutnya adalah bacaan idgham biguna. Alhamdulillah, materi mim mati dan non mati atau tanwin telah saya jelaskan dengan sempurna dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, materi tadi sudah kalian lihat. Pak Adib akan menayangkan video pembelajaran surat Al-Baqarah ayat 143 ini. Pak Adib baca dengan tartil berdasarkan ilmu tajwid bab nun mati dan tanwin serta mim mati. Tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. Anak-anakku sekalian, materi non mati dan tanwin serta mim mati sudah Pak Adib tayangkan videonya. Saya harap tadi kalian mendengarkan. Ayat 143 surat Al-Baqarah pun sudah Pak Adib baca berdasarkan kaidah tajwid non mati dan tanwin beserta mim mati. Oleh karena itu Pak Adib akan mengecap
seberapa jauh pemahaman kalian dengan materi yang baru saja Pak Adib sampaikan. Azema Putri Syifaun Nafsi. Oke, dengarkan pertanyaan saya. Lafaz wa kadzalika ja'alnakum ummatan, dalam lafal ja'alnakum ummatan terdapat bacaan apa, bagaimana cara bacanya, dan apa alasannya? Monggo. Dinamakan bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, lebih tepatnya huruf hamzah, dan cara membacanya dibaca dengan jelas. Coba dibaca. Ja'alnakum ummatan. Tepuk tangan. Yang kedua, Danisa Aninda. Mana? Danisa. Oke. Danisa Aninda. Pak Adib akan membacakan potongan ayat Al-Baqarah 143. Wa in kanat lakabiratan illa, dalam lafaz lakabirotan illa terdapat bacaan apa, Danisa? Idhar halqi. Apa alasannya? Fathah karmin bertemu dengan hamzah. Cara bacanya Dibaca dengan jelas. dibaca dengan Jelas. coba praktekkan. Lakabirotan illa. Tepuk tangan untuk Danisa. Wah, kalau muridnya pinter-pinter seperti ini, Pak Adib sangat bangga sekali. Oke, 3 saja ini sebagai sampel. Syifa Aulia. Syifa Aulia. Untuk Syifa Aulia, Pak Adib akan membacakan potongan Al-Baqarah 143 tadi. Perhatikan ya. Mayyat tabi'u, dalam kalimat mayyat tabi itu terdapat bacaan apa? Idhom biguna. Apa alasannya? Karena ada nun sukun bertemu dengan ya. Bagaimana cara bacanya? Bingung. Coba bacakan. Mayyat tabi'u. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmunya telah meresap ke dalam hati dan pikiran kalian semuanya. Anak-anakku sekalian, kita akan mendalami materi non mati dan tanwin ini lewat diskusi. Dan nanti LKPD-nya sebelum Pak Adib bagi, silakan kalian bagi kelompok sesuai kesepakatan yang telah kita sepakati. Setelah kelompok terbagi, LKPD Pak Adib bagi LKPD tentang bacaan non mati dan tanwin serta mim mati. Monggo silakan dibagi. Kelompoknya sudah terbagi? Sudah. Oke, karena kelompok sudah terbagi, Pak Adib akan membagikan lembar kerja peserta didik berkaitan dengan tugas menyelesaikan tugas non mati dan tanwin beserta mim mati. Dibagi satu-satu ya. Anak-anakku sekalian, LKPD sudah ada di tangan kalian semuanya kan? Silakan kalian lihat tabelnya. Di dalam tabel itu ada perintah untuk menulis potongan
surat ini. Terus kalian tulis nama bacaannya, penyebab dan cara bacanya. Bisa dimengerti? Bisa. Di situ ada 3 pertanyaan, diteliti dengan benar, lalu kalian jawab. Kira-kira butuh waktu berapa menit ini? 10 atau 15 menit? 10. 10 selesai? Hebat kalian, tepuk tangan. Yaudah, baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kerjakan. Anak-anakku sekalian, waktu 10 menit telah selesai. Seperti yang tadi kalian katakan, mau minta 15 menit atau 10 menit, 10 menit gitu. Ini saya cek ini apakah benar atau salah. 10 menit sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Sudah. Yakin? Yakin. Benar? Benar. Berani dicek? Berani. Siapa yang berani maju coba? Saya. Tepuk tangan untuk kalian. Berani semua itu menandakan paham semuanya. Saya tunjuk saja. Untuk perwakilan kelompok A, ya, kelompok A, silakan Ananda Azema untuk maju ke depan mempresentasikan materi ini. Cukup 3 saja, nanti yang 3 untuk kelompok yang lain. Bisa maju ke depan? Siapa sini? Oke, dari kelompok A, perwakilan atas nama Syifa akan mempresentasikan materi non mati dan tanwin ini sesuai petunjuk kerja LKPD. Silahkan. 1. Ja'alnakum ummatan. Nama bacaan Idhar Syafawi. Penyebab mim sukun bertemu dengan hamzah. Cara bacanya jelas. Coba dibaca. Ja'alnakum ummatan. Kedua, ummatau wasaton. Nama bacaan idhom biguna. Penyebabnya fathah tanwin bertemu dengan wawu. Cara bacanya dengung. Ketiga, an-nasi guna musyaddadah. Penyebabnya non bertasyid. Cara bacanya dengung. Tepuk tangan. Silakan. Yang selanjutnya, oh ya, silakan. Namanya siapa? Anissa Unnadifah. Nanti tetap saya koreksi tugas kerja kelompok kalian. Silakan. Nomor 4, potongan ayat
alaikum syahida. Nama bacaan idhar syafawi. Penyebabnya mim sukun bertemu shin. Cara bacanya jelas. Nomor 5, potongan ayat. Allati kunta. Nama bacaan ifa hakiki. Penyebabnya nun sukun bertemu ta. Cara bacanya dengung. Nomor 6, potongan ayat. Mayyat tabi'u. Nama bacaan idgham bi gunah. Penyebabnya nun sukun bertemu ya. Cara bacanya guna. Sudah, tepuk tangan. Berani menjawab, harus berani dikoreksi. Dikoreksi itu dalam kegiatan belajar mengajar, bacaan salah itu tidak apa-apa, atau jawaban salah itu tidak apa-apa, karena masih dalam proses belajar. Diskusi telah selesai, namun setiap sesuatu itu ketika sudah selesai pasti ada kurangnya. Kalau misalnya ada kelompok yang jawaban salah, itu tidak masalah karena kalian masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, pada season kali ini Pak Atip akan mencoba memberikan tanggapan. Silakan kelompok lain menanggapi jawaban dari kelompok lain jika memang ada yang perlu ditanggapi. Monggo silakan. Oh, ini dari kelompok mana? Dari kelompok E. Sebutkan namanya. Kamila Nur. Tolong dijawab dengan keras, dengan tegas sanggahan dari kelompok E untuk kelompok A. Monggo. Ini nomor 3, potongan ayat An-Nasi. Nama bacaan Huna Musyaddadah. Penyebabnya nun bertasdid. Cara baca dengung. Ini sudah benar, tapi di luar konteks. Kenapa di luar konteks? Karena kita membahas bacaan non sukun atau tanwin dan mim sukun. Itu non sukun atau bukan? Iya, tapi Ini linnasi itu non sukun atau bukan? bukan. Bukan ya. Jadi bacaan apa? Bacaan Huna Musyaddadah. Oke, tepuk tangan. Sebentar, koreksiannya. Tolong kalian lebih fokus lagi ke pertanyaan. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jangan pertanyaannya A, jawabannya B. Sekarang kita sedang membahas non mati dan tanwin. Jangan dijawab matobi'i, matlazim, apalagi guna musyaddadah itu di luar konteks. Itu tandanya kurang fokus. Tapi tidak apa-apa karena yang namanya belajar itu ya pasti sesekali salah, juga benar, itu hal yang wajar. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kegiatan belajar mengajar kita, diskusi kita sudah selesai. Hasilnya nanti bisa kalian kumpulkan. Tapi secara keseluruhan pelajaran materi pembelajarannya sudah saya anggap 99% masuk semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Kemudian kita akan menyimpulkan materi pembelajaran pada kali ini. Jadi materi pembelajaran pada kali ini adalah membahas apa? Membahas tentang apa? Beserta dengan non mati. Membahas non sukun dan non mati, meliputi bacaan apa saja? Idhar. Kemudian yang memati apa? Coba contohkan bacaan idhar. Non mati bertemu hamzah yang mudah atau yang kalian mampu saja apa idhar?
Itu bacaan apa? Idhar Syafawi. Idhar Syafawi. Tepuk tangan untuk kelompok D. Pak Adib nih mau tanya ini sebagai refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang ilmu tajwid pada pagi hari ini? Kami mempelajari menghati dan tahfidz serta mengerti. Oke. Setelah belajar membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid yang benar, apakah kamu merasa lebih dekat dengan Al-Quran? Iya, lebih dekat sebab bisa membaca Al-Quran sesuai kaidah nun mati dan tanwin serta mim mati. Pertanyaan terakhir refleksi kita. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mengetahui sudah berhasil membaca Al-Quran dengan tartil berdasarkan ilmu tajwid? Sangat senang sebab bisa membaca dengan benar. Tepuk tangan untuk kalian. Sebelum akhir, perhatikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu menghafalkan potongan surat Al-Baqarah ayat 1343 beserta artinya. Sanggup tidak? Sanggup. Insya Allah. Oke. Sebelum saya tutup ini, semoga harapan kita, ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat fit dunya wal akhirah. Amin. Amin ya robbal alamin. Nanti setelah saya tutup pertemuan kali ini, setelah saya baca salam, kemudian meja kursinya kalian tata seperti sedia kala. Oke, apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Tugas-tugasnya harus kalian kerjakan. Kemudian jaga kesehatan dengan baik agar bisa melaksanakan kegiatan KBM setiap hari dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.